الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan mengenai barakallahu fikum al-lafdhu al-'am, kemudian juga at-takhsis. Naam. Sekarang kita memasuki halaman yang ke-130 itu ya. Ya kan? Atas itu kan? Na'am barakallahu fikum. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullah. Kemudian mu'allif berkata, al-Imam Al-Amriti rahimahullah, itu kan? Naam. Wa aksu ista'mil yakun shawaba. Naam, maksudnya dan lawannya sebaliknya, na barakallahu fikum, maka gunakanlah. Maka gunakanlah yang maksudnya untuk mentaksis itu pun nanti benar. Maksudnya apa? Maksudnya mengkhususkan as-sunnah dengan Al-Qur'an. Maksud di dalam as-sunnah umum, kemudian di dalam Al-Qur'an khusus itu juga benar kata beliau. Kita lihat al-qismur rabi', pembagian keempat, takhsis as-sunnah bil kitab, mengkhususkan dalil yang masih umum di dalam as-sunnah dengan Al-Qur'an. Wa hadza qalilun jiddan, ini sedikit sekali. Ini sedikit sekali ya. Wa masalu lahu bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mempermisalkan mengenai kaidah tersebut dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Artinya aku diperintahkan untuk memerangi semua manusia hingga mereka mau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, dan agar mereka juga bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, dan mereka sampai menegakkan salat dan menunaikan zakat. Nah, perhatikan situ. Fa qaulu an-nas, ucapan an-nas umum enggak? Umum. Semua manusia. Hadza 'amun yashmal kullan nas. Ini umum, mencakup seluruh manusia. Paham enggak? Al-yahud wan nasara wal mulhidin wal musyrikin, orang Yahud, orang Nasara, orang mulhidin yang tidak punya agama, ilhad, ateis dan misalnya, wal musyrikin, dan orang musyrikin. Waqad khussisa hadzal hadis bima jaa fi qouli ta'ala, namun hadis ini ternyata dikhususkan dengan apa yang datang dalam Al-Qur'anul Karim, qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Perangilah mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman terhadap hari akhirat, dan orang-orang yang tidak mau mengharamkan perkara yang Allah telah haramkan dan yang Rasulullah haramkan, dan orang-orang yang mereka tidak beragama dengan agama yang benar dari kalangan ahlul kitab, al-yahud wa nasara. Sampai kapan diperanginya? Hatta yu'tul jizyah, hingga mereka na'am barakallahu fikum mau dimintai jizyah. Jizyah itu semacam upeti, denda, paham ya, pajak itu istilahnya ya. An yadin, dari tangan, wa hum saghirun, dalam keadaan mereka hina. Jadi mereka tinggal itu biarkan saja, tapi mereka harus bayar pajak atau upeti tadi itu. Paham ya? Dalam keadaan mereka direndahkan, dihinakan. Nah, itu aslinya. Nah, ini juga dalil termasuk bahwasanya yang dimintai pajak itu aslinya bukan kaum muslimin. Paham ya? Oleh karena itu untuk masalah pajak, para ulama pun menyebutkan termasuk bentuk kedzaliman. Membangun di tanah sendiri, punya rumah tanah sendiri kok suruh pajak. Ya enggak? Kecuali kalau kita tanah orang lain numpang nyewa lain lagi. Tanah sendiri, bangun di situ, nanti ada pajak per tahun. Ya enggak? Seperti itu. Allahul musta'an. Motor-motor sendiri juga aslinya. Ya enggak? Sudah dibeli dengan uang motor-motor sendiri suruh pajak juga. Ya enggak? Nah, cuman kita nggak bisa mengelak, itu dosanya bukan kita ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahul musta'an. Kita nggak bisa ngelak, kalau ngelak mungkin motornya disita. Ya enggak? Aslinya kalau kita perhatikan sunnah naluri, kalau udah beli, kita kasih uangnya, motornya ke kita, milik kita bukan? Sah kan? Nggak perlu pajak-pajakan aslinya. Cuman yang ngatur itu mereka, istilahnya kita nggak bisa apa-apa karena mereka undang-undangnya bukan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allahumma musta'an, sallallahu an yahdiyahum. Naam. Seperti itu. Paham soalnya ya? Jadi yang di dalam hadis tadi seakan-akan umum, perangi semuanya. Mau bayar pajak enggak bayar pajak, perangi. Tapi ternyata dalam ayat disebutkan diperangi sampai mereka mau mengeluarkan pajak atau upeti tadi itu. Berarti kalau bayar pajak atau upeti sudah enggak diperangi. Paham ya? Dibiarkan itu istilahnya. Paham ya?
Nah, barakallahu fikum. Falam yaqul hatta yashhadu an la ilaha illallah. Mereka enggak dikatakan di situ hingga mereka mau bersaksi la ilaha illallah. Idzan hadhihi ayah khussisat hadzal hadis. Nah, khussisat hadzal hadis. Jika demikian berarti ayat ini mengkhususkan hadis ini. Hadis yang umum tadi dikhususkan oleh ayat ini. Paham maksudnya ya? Insyaallah ya. Mohon insyaallah ya. Nah, barakallahu fikum. Dikit lagi. Misalnya akhir contoh yang lain, kana min jumlatis syurut bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa Quraisy fi sulh Hudaybiyah. Perhatikan, dahulu termasuk syarat-syarat yang diletakkan antara Rasulullah dan orang Quraisy pada sulh Hudaybiyah. Karena Hudaybiyah itu Rasulullah awalnya mau umrah Hudaybiyah dihalang-halangi kalau mau umrah tahun depan katanya. Sekarang enggak boleh umrah. Nah, kalau mau umrah tahun depan itu pun masuk enggak boleh bawa senjata. Nah, kemudian kalau orang-orang kita yang selama barakallahu setahun itu orang-orang kita yang bersama kalian dibalikkan lagi. Tapi orang-orang kalian bersama kita enggak dibalikkan. Dan itu syaratnya sangat dolim aslinya. Cuman Rasulullah bersabar. Karena dibalik itu memang termasuk dibukakan kemenangan Fathul Hudaybiyah. Paham ya? Fathul Hudaybiyah itu dalilnya dalam surat Al-Fatah itu. Jadi surat Al-Fatah itu menjelaskan tentang kemenangan Hudaybiyah. Adapun Fathu Mekkah yang idza jaa nasrullahi wal fath itu Fathu Mekkah. Kisahnya bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Di sana kisahnya panjang lebar itu. Jadi ketika Hudaybiyah Rasulullah sudah mau masuk mau umrah itu. Nah, dihalang-halang enggak boleh umrah. Kalau umrah tahun depan katanya. Akhirnya ada yang namanya Umratul Qadha. Rasulullah umrah 4 kali aja, Rasulullah 4. Umrahnya 4 kali. Umratul Qadha, Umratul Hudaybiyah dibatalkan tadi. Umratul Qadha, Umratul Ji'ranah sama Umratul Wada'. Ada 4 itu. Hajinya sekali tahajjud wada. Kamu misalnya ya, bisa dilihat dalam Al-Fusul di sana insyaallah panjang lebarnya mengenai kisah nabawiyah tersebut. Nah, kita lihat termasuk bentuk atau termasuk syarat daripada yang Rasulullah sepakati dengan orang Quraisy pada sulh Hudaybiyah, anna man jaa'a minal musyrikin musliman raddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini liciknya mereka. Kalau ada orang yang datang dari kalangan musyrikin masuk Islam bersama Rasulullah, suruh balikkan. Jangan diterima, balikkan ke kami katanya. Ini liciknya mereka. Nah, tapi kalau ada yang dari kaum muslimin ke sana enggak boleh enggak dibalikkan sama mereka. Biar sama mereka maksudnya. Berarti adil ya ini? Enggak adil ini. Paham belum? Kalau ada orang musyrikin bersama Rasulullah masuk Islam suruh balikkan lagi, jangan diterima. Ini balikkan apa, Ustaz? Orangnya suruh balikkan ke orang bersama kaum musyrikin dan diterima gitu maksudnya. Orang musyrikin, orang kafir Quraisy kalau datang ke Rasulullah masuk Islam, jangan diterima. Suruh balik lagi kepada kaum musyrikin. Tapi kalau orang-orangnya Rasulullah, maksudnya orang muslimin, gabung sama mereka, yang sudah diambil sama mereka, enggak dibalikkan ke kaum muslimin. Paham belum? Adil ya ini berarti? Enggak adil. Tapi sabarnya bukan main, kita lihat. Wa hadza yashmal rijal wan nisa. Ini kan umum. Intinya laki-laki atau perempuan kalau dari kita dari musyrikin ke kalian balikkan lagi, laki-laki perempuan balikkan lagi. Tapi summa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum mu'minatun muhajiratun famtahinuhunna. Wahai segenap orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian kaum mukminat, wanita mukminat yang mereka itu muhajirat hijrah, famtahinuhunna, ujilah mereka. Allahu a'lam bi imanihin, Allah Ta'ala lebih tahu tentang keimanan mereka. Fa in alimtumuhunna mu'minat, tapi kalau benar-benar yakin mereka itu mukminat, fala tarji'uhunna ilal kufar, jangan sekali-kali kalian kembalikan ke orang kufar. Berarti yang pertama tadi umum tadi kan, ini khusus. Jadi walaupun mereka balik, mereka minta balik dan balikkan, kecuali yang lainnya. Kalau perempuan yang sudah mukminah hijrah jangan dibalikkan orang kufar lagi. Paham ya? Tapi kalau laki-laki urusannya, dalam artian balikkan enggak masalah. Paham belum? Nah, seperti itu. Jadi ini kan fal ayah khususat, fal ayah khususatun nisa. Dalam ayat itu khususatun nisa, ayat ini mengkhususkan perempuan. Yang dikhususkan adalah perempuan. Fala yadkhulna fil syarat, tidak masuk dalam syarat. Syaratnya dibalikkan itu kalau berarti kalau laki-laki atau perempuan-perempuan yang tetap musyrikah dibalikkan. Tapi kalau sudah mukminah, diuji dulu kok mukminah, jangan dibalikkan kepada orang kafir. Walaupun itu syaratnya mereka. Paham belum? Nah, wallahu musta'an. Wa fi hadzal misal dalilun, wa fi hadzal misal, dalam contoh ini ada dalil ala annahu idza tabayyana, bahwasanya apabila telah nampak anna syarta fasidun,
bahwasanya sebuah syarat itu kalau sudah rusak wajib ilgha'uhu, wajib dihilangkan. Kalau syarat rusak, syaratnya rusak ditinggalkan, hilangkan. Li'anna Allah Ta'ala abtala hadzal syart binisbati lin nisa, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah membatalkan syarat ini. Nah, barakallahu fikum, nah kepada atau dalam artian nah binisbati lin nisa, dinisbahkan kepada para wanita. Maksudnya para wanita enggak dibalikkan itu. Kalau setelah diuji lulus mukminah, muhajirah, hijrah, jangan dibalikkan pada mereka. Tapi kalau yang lainnya, kalau musyrikah, balikkan, minta dibalikkan, balikkan. Paham belum? Nah, seperti itu. Fa in qila qad ittafaqna fil 'aqd 'ala kadza wa kadza, kalau ada yang mengatakan kami sudah sepakat dalam masalah transaksi seperti ini, qulna qada'ullah ahaq wa syartullahi awsaq. Nah, apa maksudnya? Ketetapan Allah Ta'ala itu lebih berhak untuk tunaikan dan syarat Allah Ta'ala itu lebih terpercaya. Paham belum ya? Nah, barakallahu fiikum. Syahidnya di sini terkadang dalam as-sunnah itu umum bisa dikhususkan dengan apa? Bisa dikhususkan dengan dalil Al-Qur'an. Mohon insyaallah ya. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.